Bismillahirrahmanirrahim. Kaidah yang ke-50, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hi aqwam. Sungguhnya Al-Qur'an ini memberi petunjuk kepada jalan yang terbaik. Ya. Sungguh Al-Qur'an memberi petunjuk kepada jalan yang terbaik, ya. Ini kaidah penutup yang menunjukkan bahwa seluruh kaidah Quran semuanya terbaik. Semua kaidah Al-Qur'an adalah yang terbaik, ya. Dan ini ayat terdapat dalam surat Al-Isra ayat 9, ya. Maka kalau kita bicara tentang Al-Qur'an, semua kaidah yang ditunjukkan semuanya terbaik dari sisi akidah, dari sisi akhlak, dari sisi adab, dari sisi undang-undang kenegaraan, dari sisi undang kemasyarakatan. Semuanya adalah petunjuk yang terbaik semuanya. Kita bicara masalah akidah. Kalau kita bicara akidah dalam Al-Qur'an, kita bandingkan dengan agama-agama lain, kita bandingkan dengan aliran-aliran, kita tahu akidah dalam Al-Qur'an itu yang terbaik. Itulah akidah yang terbaik. Tidak ada yang lebih baik daripada akidah yang diajarkan oleh Al-Qur'an tentang Allah Subhanahu wa taala. Kita keluar sedikit dapati akidah yang tidak masuk akal. Kita keluar sedikit dapati bagaimana penyembahan terhadap makhluk, terhadap batu, terhadap dewa, terhadap manusia, terhadap malaikat, ya. Enggak logis, ya. Jadi kalau kita bicara akidah yang terbaik adalah akidah yang ditunjukkan oleh Al-Qur'anul Karim. Kita bicara tentang hukum. Hukum-hukum yang Al-Qur'an sebutkan, kemudian didukung oleh hadis-hadis Nabi SAW, itu hukum yang terbaik. Tidak ada yang melebihi keterbaikan dari hukum-hukum yang muncul dari Al-Qur'an Al-Karim. Hukum hudud, ya, hukum-hukum yang hukum had yang Allah sebut dalam Al-Qur'an berkaitan dengan bentuk kriminal, orang yang mencuri, orang yang membunuh, orang yang berzina misalnya, semuanya terbaik, itu hukum yang terbaik. Hukuman yang terbaik. Qisas misalnya, kata Allah, walakum fil qisasi hayatun. Sungguh pada praktek qisas ada kehidupan. Sekarang banyak orang darah menjadi murah, tinggal tumpahkan darah. Kenapa? Dia tidak ada hukum qisas. Dia bunuh orang, dia belum tentu mati. Dibunuh orang, dia penjara, nanti dia keluar lagi. Di penjara kalau dia punya duit banyak, dia bisa hidup mewah, santai. Coba kalau hukum qisas ditegakkan, siapa yang membunuh akan dibunuh. Orang takut. Orang takut. Ya. Qisas, siapa yang melukai wajah, dia akan wajahnya dilukai. Siapa yang memotong tangan orang, tangannya juga dipotong. Orang takut melakukannya. Allah mengatakan walakum fil qisas hayat. Sungguh pada praktik hidup. Tidak ada yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Al-Qur'an menunjukkan kepada jalan yang terbaik. Bagaimana Al-Qur'an ketika mengatur masalah rumah tangga, dalam Al-Qur'an ayat-ayat berkaitan dengan rumah tangga, berkaitan dengan kasih sayang suami istri, berkaitan dengan masalah perceraian, semuanya yang terbaik. Hukum Al-Qur'an. Ya. Maka seorang muslim harus bangga dengan memiliki dustur, memiliki undang-undang yang turun dari langit, Rabbul Alamin yang paling ngerti tentang bagaimana kondisi manusia yang dia ciptakan. Yang dia tahu bahwasanya manusia akan mengalami perubahan sampai akhir zaman. Maka Allah pun menurunkan suatu peraturan yang berlaku sampai akhir zaman. Ini menakjubkan. Mungkin manusia kalau bikin peraturan, dia berlaku tapi hanya temporer saja, temporari. Waktu sekian sudah selesai. Tapi bikin peraturan yang sempurna, berlaku sampai hari kiamat, tidak ada yang bisa bikin kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada yang bisa bikin kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya Al-Qur'an mengajarkan banyak hal yang menunjukkan petunjuk yang terbaik, ya. Misalnya Al-Qur'an mengatur tentang masalah harta, bagaimana harta dalam Islam? Terbaik antara kapitalis, ya, dengan sosialis misalnya, Al-Qur'an mengajarkan dengan baik. Petunjuk yang paling sempurna. Seorang boleh kaya tapi jangan lupa dia punya harus bayar zakat, membantu orang miskin, miskin dan yang lainnya. Bicara tentang misalnya antara zahir dan batin, kebutuhan zahir, kebutuhan batin. Al-Qur'an menjelaskan dengan sangat detail. Tentang beban peribadatan, Al-Qur'an jelaskan beban peribadatan, bagaimana aturan-aturannya, bagaimana kalau tidak mampu, sangat detail. Dan itu yang terbaik, ya. Bagaimana hubungan antara manusia dengan satu dengan lainnya, antara seorang dengan ayahnya, seorang dengan ibunya, antara seorang dengan anaknya, antara seorang dengan pasangannya, suami itu istrinya, atau dengan tetangganya. Al-Qur'an menjelaskan dengan detail. Apalagi didukung dengan sunnah-sunnah Nabi SAW. Dan semuanya adalah yang terbaik. Dan Anda tidak akan mendapati ini dalam agama-agama lain. Tidak akan Anda dapati. Penjelasan yang begitu indah, yang detail. Di sisi adab, ya, masalah adab, Al-Qur'an sebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, semuanya adalah yang terbaik. Maka kita harus yakin firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hi aqwam." Sungguhnya Al-Qur'an ini
ya, memberi petunjuk kepada jalan yang terbaik. Kalau ada orang tidak bisa melihat petunjuk yang terbaik karena berarti masalah pada dirinya, bukan pada Al-Qur'annya. Dia bilang, mana Al-Quran? Saya enggak logis bagi saya. Itu kamu. Bagi orang lain logis, bagi orang lain terbaik. Ya, makanya berkata seorang penyair, qatunkirul ainu daw asy-syamsi min ramad wa yunkirul famu ta'mal ma'i min saqam. Ya. Bisa jadi mata mengatakan tidak ada cahaya matahari. Kenapa? Karena matanya lagi belekan, ya. Dia tertutup. Gimana cahaya matahari? Yang masalah bukan cahaya matahari, yang masalah matamu tidak bisa melihat karena sedang sakit. Wa yunkirul famu ta'mal ma'i min saqam, dan bisa jadi seorang minum es atau apa, minum jus, dia merasa tidak manis. Padahal jusnya manis, yang jadi masalah adalah lidahnya, dia sedang sakit. Ya, makanya saya bilang bisa jadi orang-orang tidak melihat keindahan Islam karena apa? Dia bukan karena Qur'annya yang kurang, tapi karena dia yang kurang bisa mengambil atau melihat keindahan Al-Qur'an karena penyakit yang ada pada dirinya, ya. Jadi seorang kalau ingin menjadi yang terbaik, pelajari Al-Quran. Ingin menjadi terbaik karena Al-Quran memberi petunjuk kepada yang terbaik. Inna hadzal Qur'an yahdii lillati hiya aqwam. Al-Quran memberi petunjuk kepada yang terbaik. Anda ingin menjadi terbaik, ikuti Al-Quran. Ya. Dan menjadi laki terbaik, ikuti petunjuk Al-Quran. Ingin menjadi wanita terbaik, ikuti petunjuk Al-Quran. Belajari baca ayatnya, baca tafsirnya, anti menjadi wanita terbaik. Ya. Anda yang menjadi pemimpin yang terbaik, baca ayat tentang pemimpinan. Anda ingin memberi undang-undang yang terbaik, baca undang-undang Al-Quran, itu yang terbaik. Kalau ingin terbaik, ikuti Al-Quranul Karim.